Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita hari ini masih diberi nikmat kesehatan dan dapat berkumpul dalam pelaksanaan ujian skripsi online. Tidak lupa saya ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Haji Lamri Enkes selaku Ketua Penguji, kepada Bapak Nurs Andi Parelangi MKep MH selaku Penguji 1 dan juga sebagai Pembimbing 1, serta Ibu Nurstini Eskep MKep selaku Penguji 2 dan Pembimbing 2 yang mana telah meluangkan waktunya untuk hadir dan pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Aidi Rahman, NIM P07220219043, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim, kelas B Balikpapan. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada balita di Puskesmas Senaken tahun 2020. Oke, langsung saja pada latar belakang penelitian. Latar belakang menurut WHO tahun 2017 mengatakan bahwa 15% kematian anak di bawah 5 tahun disebabkan oleh pneumonia. Terus ISPA merupakan urutan pertama pada 10 penyakit terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk di Puskesmas Senaken, angka kejadian ISPA sangat tinggi, yaitu sekitar 33% pada tahun 2019. Ini merupakan urutan pertama pada 10 penyakit terbanyak di Puskesmas. Untuk tujuan umum, untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Senaken. Tujuan khusus, yang pertama menganalisis hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita. Yang kedua, menganalisa hubungan antara berat badan lahir dengan ISPA pada balita. Yang ketiga, menganalisa hubungan antara ASI eksklusif dengan ISPA pada balita. Yang keempat, menganalisa hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita. Yang kelima, menganalisa hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian ISPA pada balita. Yang keenam, menganalisa hubungan antara bahan bakar memasak dengan kejadian ISPA pada balita. Yang ketujuh, menganalisa hubungan antara keberadaan keluarga yang merokok di rumah dengan kejadian ISPA pada balita. Yang kedelapan, menganalisa hubungan antara pemakaian anti nyamuk dengan kejadian ISPA pada balita. Yang kesembilan, menganalisa hubungan antara keberadaan keluarga yang menderita ISPA dengan kejadian ISPA pada balita. Yang kesepuluh, menganalisa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita. Dan yang ke-11, mengidentifikasi karakteristik responden. Untuk rancangan penelitian, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi analitik dengan pendekatan cross-seksional. Artinya tiap objek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap karakter yang ada. Untuk populasi dan sampel, populasi di sini ibu yang mempunyai anak balita 1 sampai 5 tahun. Di sini populasinya berjumlah 112 responden. Terus untuk metode sampling kita menggunakan cara non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Di sini kita dapatkan jumlah sampel 98 orang. Di sini dengan menggunakan rumus Lopin. Di sini untuk analisa data akan terbagi 3, yaitu analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Untuk univariat di sini kita cari distribusi dan persentase dari tiap variabel. Untuk analisis bivariat untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan untuk analisis multivariat di sini untuk mengetahui faktor yang mana paling dominan yang berpengaruh terhadap kejadian ISPA. Untuk karakteristik ibu balita
Di sini yang pertama ada pendidikan ibu, yang kedua ada pekerjaan ibu. Untuk karakteristik balita, di sini ada jenis kelamin balita, umur balita, status gizi balita, berat badan lahir, status ASI eksklusif, status imunisasi, status kejadian ISPA pada balita. Untuk karakteristik lingkungan, di sini ada jenis bahan bakar memasak, yang kedua pemakaian anti nyamuk bakar, yang ketiga kepadatan hunian, yang keempat adanya perokok dalam rumah, yang kelima adanya penderita ISPA di rumah selain balita. Untuk analisis bivariat, di sini didapatkan hasil untuk hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian ISPA didapatkan nilai p-value-nya 1,00. Untuk status gizi didapatkan p-value-nya 0,025. Untuk status ASI 0,802. Untuk status imunisasi 0,469. Untuk bahan bakar memasak 0,107. Untuk pemakaian anti nyamuk bakar didapatkan p-value-nya 0,026. Untuk kepadatan hunian 0,127. Untuk keberadaan perokok di rumah 0,003, dan adanya penderita ISPA di rumah 0,001. Untuk analisis multivariat, di sini kita mulai dengan seleksi bivariat. Bila hasil analisis variabel bivariat antara variabel independen dan dependen menghasilkan nilai p-value-nya kurang dari 0,25, maka variabel independen tersebut dimasukkan ke tahap analisis multivariat, seperti pada tabel berikut ini. Di sini didapatkan nilai p-value-nya yang di atas dari 0,025 ada 3, yaitu berat badan lahir, status ASI eksklusif, dan status imunisasi. Maka ketiga variabel tersebut kita keluarkan. Untuk pemodelan multivariat pertama, di sini kita lakukan uji regresi logistik, yang mana didapatkan hasil variabel pertama yang pertama kali dikeluarkan adalah bahan bakar memasak, karena memiliki nilai P paling besar, yaitu 0,99. Untuk pemodelan multivariat 2, variabel yang dikeluarkan dari pemodelan selanjutnya adalah variabel pemakaian anti nyamuk, karena nilai V paling besar, yaitu 0,273. Untuk pemodelan akhir multivariat, variabel yang diprediksi paling berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita adalah variabel dengan nilai OR paling tinggi. Dalam penelitian ini, variabel dengan nilai OR paling tinggi atau paling besar adalah variabel keberadaan anggota keluarga yang mengalami ISPA dengan nilai OR 7,31. Artinya, apabila ada anggota keluarga balita yang menderita ISPA, maka balita mempunyai resiko 7 kali lebih besar mengalami ISPA dibanding dengan balita yang di rumahnya tidak ada anggota keluarga yang mengalami ISPA. Untuk pembahasan berat badan lahir, hasil uji chi-square dalam penelitian ini diperoleh nilai p-value 1,00, yang berarti lebih besar daripada nilai alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara berat badan lahir dengan kejadian ISPA pada balita. Daci dalam Sukmawati 2010 menjelaskan bahwa resiko kesakitan hingga kematian pada bayi BBLR cukup tinggi oleh karena adanya gangguan pertumbuhan dan imaturitas organ. Bayi yang berat badan lahirnya rendah, pembentukan zat anti kekebalan kurang sempurna sehingga lebih mudah terkena penyakit infeksi, terutama pneumonia dan sakit saluran pernapasan lainnya. Meskipun anak mempunyai riwayat lahir dengan BBLR, jika didukung oleh kondisi status gizi baik, maka tubuh akan mempunyai cukup kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap penyakit infeksi. Menurut asumsi peneliti, di sini tidak terdapat hubungan antara BBLR dengan
berat badan lahir dengan kejadian ISPA pada balita. Hal ini disebabkan karena daya tahan tubuh balita terhadap infeksi lebih dipengaruhi oleh berat badan atau status gizi saat ini, bukan berat badan saat lahir. Selain itu, jika didukung oleh pemberian imunisasi yang lengkap, khususnya imunisasi campak untuk anak tersebut, maka tidak mudah terkena penyakit infeksi atau ISPA. Untuk status gizi, hasil uji chi-square dalam penelitian ini diperoleh nilai p-value yaitu 0,025, berarti lebih kecil daripada nilai alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita. Status gizi pada anak sangat penting karena status gizi yang baik akan meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh anak, sehingga anak tidak mudah terkena penyakit infeksi. Semakin rendah status gizi balita, maka semakin rendah pula daya tahan tubuh balita, maka semakin rentan balita untuk menderita penyakit infeksi. Hayati 2014. Asumsi peneliti bahwa ada hubungan status gizi balita dengan kejadian ISPA. Kemungkinan pertama dapat disebabkan karena balita yang status gizinya baik dapat mempertahankan tubuhnya dari berbagai penyakit dan dapat membunuh bakteri dan virus penyebab ISPA. Kemungkinan yang kedua, balita yang status gizinya kurang, kekebalan tubuhnya menurun dan dapat terserang bakteri dan virus penyebab ISPA. Untuk status ASI eksklusif, didapatkan hasil uji chi-square dalam penelitian ini dengan nilai V 0,802, berarti lebih besar daripada nilai alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status ASI eksklusif dengan kejadian ISPA pada balita. Utami dalam Wahyuningsih 2013 menjelaskan bahwa bayi yang masih berusia di bawah 6 bulan tubuhnya rentan terkena berbagai macam penyakit. Dasar inilah maka bayi lahir sampai dengan 6 bulan sebaiknya diberikan ASI secara eksklusif agar tidak mudah terserang penyakit. Semakin lama anak mendapat ASI, maka semakin kuat sistem imunitas tubuh. ASI eksklusif yang diberikan kepada bayi umur 0 sampai 6 bulan dapat meningkatkan sistem imunitas terhadap penyakit karena ASI banyak mengandung unsur kekebalan tubuh atau unsur imun. Asumsi peneliti bahwa tidak ada hubungan antara status ASI eksklusif dengan kejadian ISPA pada balita lebih dikarenakan ASI eksklusif hanya memberikan proteksi imunitas pada bayi 0 bulan sampai kurang dari umur 1 tahun. Jadi seiring bertambahnya usia balita, maka imunitas yang didapat dari ASI semakin berkurang dan dapat menyebabkan ISPA. Untuk status imunisasi, hasil uji chi-square dalam penelitian ini diperoleh nilai p-value 0,469 atau lebih besar daripada nilai alfa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita. Selain imunisasi dasar lengkap, terdapat juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan ISPA, antara lain pemberian vitamin A, pemberian imunisasi HIV, dan status gizi balita. Penelitian yang dilakukan oleh Marhama 2012 menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian vitamin A dengan kejadian ISPA. Faktor-faktor tersebut juga erat hubungannya dengan peningkatan daya tahan tubuh. Maka walaupun sudah mendapat imunisasi dasar yang lengkap, tetapi juga ada salah satu faktor di atas tidak diberikan secara maksimal, maka akan mengganggu kekebalan dan ketahanan tubuh balita sehingga rentan terserang penyakit. Oleh karena itu, selain imunisasi dasar lengkap, perlu diperhatikan juga kelengkapan pemberian vitamin A yang tepat waktu dan gizi balita yang baik. Di sini peneliti berasumsi bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara status imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita dikarenakan masih tingginya kejadian ISPA pada balita walaupun telah menerima imunisasi lengkap, karena belum adanya vaksin yang dapat mencegah ISPA secara langsung yang terdapat dalam program imunisasi dasar lengkap. Untuk variabel bahan bakar memasak, didapatkan hasil uji chi-square nilai p-value-nya 0,107
lebih besar daripada alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis bahan bakar memasak dengan kejadian ISPA pada balita. Swasti dalam Rudianto 2017 menjelaskan bahwa penggunaan bahan bakar dalam rumah tangga untuk beberapa keperluan seperti memasak dan penerangan biasanya dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas kesehatan lingkungan. Rumah pemakaian bahan bakar tradisional seperti kayu bakar, arang, serta minyak tanah sering menghasilkan pembakaran kurang sempurna, sehingga banyak menimbulkan sisa pembakaran yang dapat mempengaruhi kesehatan. Apabila penghawaan di rumah tidak baik dan tidak ada lubang asap di dapur untuk mengeluarkan asap dan partikel-partikel debu dari dapur, maka asap akan memenuhi ruangan dan menyebabkan sirkulasi udara di dalam ruangan tidak baik. Hal ini dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan, terutama pada balita dan lansia. Di sini asumsi peneliti bahwa tidak ada hubungan antara bahan bakar memasak dengan kejadian ISPA pada balita. Hal ini dimungkinkan karena jumlah responden yang menggunakan kayu bakar atau minyak tanah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah responden yang menggunakan gas atau LPG sebagai bahan bakar untuk memasak, serta walaupun menggunakan bahan bakar gas tetap mendapat kemungkinan yang sama untuk terjadinya ISPA pada balita. Untuk pemakaian anti nyamuk bakar, di sini hasil uji Casware dalam penelitian ini diperoleh nilai p-value 0,026 atau lebih kecil daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita. Mukono dalam Nur Siani 2012 menjelaskan bahwa penggunaan anti nyamuk sebagai alat untuk menghindari gigitan nyamuk dapat menurunkan kualitas udara dalam ruangan, sehingga menyebabkan saluran pernapasan karena menghasilkan asap dan bau tidak sedap. Adanya pencemaran udara di lingkungan rumah akan merusak mekanisme pertahanan paru-paru sehingga mempermudah timbulnya gangguan pernapasan. Asumsi peneliti bahwa ada hubungan antara pemakaian anti nyamuk bakar dengan kejadian ISPA pada balita dikarenakan banyaknya bahan berbahaya sumber polutan udara yang terkandung di dalam obat nyamuk bakar, sehingga apabila balita terhirup udara yang tercampur dengan asap anti nyamuk bakar, maka akan mudah terkena penyakit ISPA. Untuk kepadatan hunian, hasil uji Casware dalam penelitian ini diperoleh nilai p-value 0,127 atau lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepadatan hunian dengan kejadian ISPA pada balita. Menurut keputusan Menkes RI tahun 1999, luas ruangan tidur minimal 8 meter persegi tidak dianjurkan lebih dari 2 orang, kecuali untuk keluarga yang memiliki anak di bawah umur 2 tahun yang biasanya masih membutuhkan kehadiran orang tuanya. Kepadatan hunian ruangan akan menyebabkan kadar oksigen dalam ruangan menurun dan diikuti oleh peningkatan kadar CO2. Dampak dari terjadinya peningkatan CO2 di ruangan adalah penurunan kualitas udara dalam rumah. Asumsi peneliti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepadatan hunian dengan kejadian ISPA dikarenakan tidak hanya kepadatan hunian saja yang menjadi faktor penyebab ISPA, melainkan masih ada faktor lain seperti ventilasi udara. Untuk variabel keberadaan perokok di rumah, hasil uji Casware dalam penelitian ini diperoleh nilai p-value 0,003 atau lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keberadaan perokok dengan kejadian ISPA pada balita. Dahroni dalam Salim 2012 menjelaskan bahwa jika terdapat seorang perokok atau lebih dalam rumah, maka akan memperbesar risiko anggota keluarga menderita sakit seperti gangguan pernapasan serta dapat meningkatkan risiko untuk mendapat serangan ISPA khususnya pada balita. Anak-anak yang orang tuanya perokok lebih mudah terkena penyakit saluran pernapasan
gas berbahaya dalam asap rokok merangsang pembentukan lendir, debu dan bakteri yang bertumpuk tidak dapat dikeluarkan, menyebabkan bronkitis kronis, mempunyai serat elastis di jaringan paru-paru, dan mengakibatkan pecahnya kantong udara. Jumlah perokok yang terdapat dalam rumah pada penelitian ini lebih banyak ditemukan jumlah satu orang perokok 67,9%. Maka asumsi peneliti bahwa apabila di dalam rumah balita ada perokok yang merokok di dalam rumah, maka akan mengakibatkan balita mudah terkena ISPA. Hal ini disebabkan karena asap rokok mengandung berbagai macam zat beracun yang menjadi sumber polutan di dalam rumah. Untuk variabel ada penderita ISPA di rumah, di sini diperoleh hasil chi-square nilai p-value 0,001 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keberadaan anggota keluarga yang mengalami ISPA dengan kejadian ISPA pada balita. Penyebab ISPA adalah virus atau bakteri yang mudah sekali menular. Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebar melalui udara, masuk ke hidung atau mulut orang lain. Selain kontak langsung dengan percikan liur penderita, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi atau berjabat tangan dengan penderita. Nah, di sini asumsi peneliti bahwa ada hubungan antara penderita ISPA dengan adanya penderita ISPA di rumah pada balita. Hal ini disebabkan karena penyakit ISPA merupakan penyakit yang sangat mudah menular, sehingga apabila kontak tanpa disertai dengan alat pelindung seperti masker, maka akan menyebabkan balita mudah terkena ISPA. Untuk faktor yang paling dominan di sini, variabel yang diprediksi paling berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Menaken adalah variabel keberadaan anggota keluarga yang mengalami ISPA, di mana resiko ISPA pada balita yang di rumahnya ada anggota keluarga yang mengalami ISPA 7 kali lebih besar dibandingkan dengan tidak ada anggota keluarga yang mengalami ISPA. Hal ini disebabkan karena penyakit ISPA merupakan penyakit yang sangat mudah menular, sehingga apabila ada anggota keluarga yang menderita ISPA, sangat disarankan untuk menjaga jarak, mengurangi interaksi, memakai masker, serta harus sering untuk mencuci tangan agar mengurangi risiko penularan di dalam keluarga. Sekian presentasi skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.